Shalom Bapak Ibu Saudara, ketemu kembali bersama saya Pastor Adi Bengkyuk, dan saya rindu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Saya berdoa melalui kebenaran ini kita sama-sama diberkati, kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kita juga akan menjadi saksi buat Tuhan Yesus kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Pembahasan kita kali ini masih di dalam pembahasan ucapan bahagia yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Saya telah membahas ayat 3, 4, dan ayat 5. Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam beberapa video yang saya sudah posting di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Pernahkah Bapak Ibu merasakan rasa lapar dan haus? Saya percaya kita semua pernah merasakan akan hal itu. Mengapa kita rasa lapar dan haus? Karena tubuh jasmani kita membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Dan ketika kita makan dan minum, maka tubuh kita akan sehat, tidak lemas, bahkan tubuh kita akan bertumbuh. Itu sebabnya seringkali kita diperhadapkan dengan situasi lapar dan haus. Tetapi ketika kita membaca ayat ini, kita akan menemukan arti yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus. Namun sebelumnya mari kita melihat arti dari kata lapar dan haus. Di dalam bahasa Yunani, kata lapar adalah penau yang artinya kelaparan. Sedangkan kata haus adalah dipsau yang berarti kehausan. Kedua kata ini sedang menunjukkan keadaan seseorang yang lapar dan haus bukan tertuju kepada hal-hal yang bersifat jasmani, yaitu makanan dan minuman. Tetapi lapar dan haus yang dimaksudkan adalah mengenai hal-hal yang bersifat rohani. Itu sebabnya Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran." Jadi lapar dan haus untuk kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kelaparan dan kehausan akan kebenaran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Saat kita lapar dan haus, maka kita akan memprioritaskan yang penting dari kelaparan dan kehausan itu bagi hidup kita. Hidup kita tidak hanya terdiri dari tubuh jasmani saja, tetapi ada jiwa dan roh. Makanan buat jiwa dan roh kita adalah kebenaran. Kebenaran yang Yesus maksudkan adalah firman Tuhan. Roh dan jiwa kita membutuhkan makanan, dan makanan kita adalah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, di situ menunjukkan bahwa kita selalu mengedepankan, kita selalu merindukan akan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan dengan kebenaran itu, maka jiwa kita, roh kita akan mengalami pertumbuhan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa orang yang selalu lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Apa maksud daripada kalimat ini? Orang yang lapar dan haus akan dipuaskan. Saya melihat ada 3 hal, yaitu yang pertama, ketika kita lapar dan haus akan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita harus jujur bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, masih ada tabiat, sikap, dan perilaku kita yang lama yang masih kita lakukan dalam hidup kita. Kita tidak mampu untuk dapat mencegah itu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi waktu kita datang kepada firman, kita membaca dan merenungkan firman, dan firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka kuasa dari firman itu akan memerdekakan kita dari sikap, tabiat, dan perilaku lama kita, sehingga kita pada akhirnya menjadikan perilaku Tuhan, sifat Tuhan, tabiat Tuhan menjadi perilaku, sifat, dan tabiat kita. Kemudian yang kedua, firman Tuhan berkata, ketika kita tinggal di dalam firman, kita bukan saja bertumbuh, tetapi kita berbuah. Untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita, kita membutuhkan satu komitmen untuk tetap tinggal, berakar pada firman Tuhan. Dan ketika kita tinggal dan berakar pada firman Tuhan, maka kita bukan saja bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, tetapi dari hidup kita, kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran yang disebut dengan buah-buah Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Alkitab mencatat bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi ketika kita mempelajari firman, kita menjadikan firman Tuhan yang utama dalam hidup kita, maka kita akan tahu rencana Tuhan. Kita akan berjalan di dalam kehendak Tuhan, dan kita akan mencapai apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Firman Tuhanlah yang akan menjadi pemimpin yang menuntun, membimbing kehidupan kita, sehingga kita mencapai destiny yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena merekalah yang akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki rasa lapar dan haus, di mana kita rindu akan kebenaran, maka hidup kita akan dimerdekakan. Hidup kita akan bertumbuh dan berbuah. Hidup kita akan dipimpin kepada tujuan-tujuan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.